Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 7. Gimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan di rumah kalian selalu sehat dan semangat. Oke, Ustazah Marta kali ini mau apa ya? Kok bawa kayak ginian? Bawa papan? Ini bukannya biasanya dipakai sutradara ketika mau take video atau syuting di lokasi syuting? Biasanya kan? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, action! Kayak gitu kan? Nah, kenapa Ustazah Marta bawa gini? Pasti ada tujuannya kan? Oke, kali ini kita akan membahas sebuah teks atau sebuah bab materi yang berhubungan dengan fantasi, yang berhubungan dengan imajinasi kalian, dan hal-hal yang berbau fiksi atau tidak nyata. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, pasti kalian tahu jawabannya ya, yaitu kita akan bahas tentang sebuah teks cerita fantasi. Yuk kita lihat sama-sama. Oke anak-anak, teks cerita fantasi, tadi udah Bu Mata sindir ya di awal. Apa sih teks cerita fantasi itu? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di KD kita hari ini, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks dari narasi atau teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Lalu yang selanjutnya itu menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar atau yang dibaca. Oke. Ini tadi sudah beberapa Bu Mata sindir ya, ada yang masalah tentang sifat hayal, fiktif, nggak masuk akal, imajinatif, itu semua ada di teks cerita fantasi. Ada Timun Mas, ada Jin dan Jun, ada Genie oh Genie, Sepatu Super, dan Aladdin. Nah, kalau ini yang luar negeri ya, alias ini adalah teks cerita fantasi terjemahan, ada The Lord of the Rings, ada sequelnya Harry Potter, ada Alice in the Wonderland, dan masih banyak lagi. Oke, cerita fantasi adalah salah satu cerita yang bergenre fiktif atau fiksi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh seorang penulis. Ciri-cirinya otomatis peristiwa ajaib atau misterius atau aneh. Yang kedua adalah ide cerita dari dunia nyata atau hayal, latar cerita yang beragam dan tokohnya unik atau punya kesaktian. Bisa lanjut? Ya, strukturnya ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau orientasi itu hanya berisi pengenalan tokoh dan latar. Lalu yang komplikasi itu berisi timbulnya konflik atau masalah hingga menuju puncaknya. Dan yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Unsur-unsur intisnya yang pertama adalah tokoh, ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh figuran. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam sebuah teks tersebut atau dalam cerita itu. Baiklah, selanjutnya ada 3 jenis tokoh berdasarkan wataknya. Protagonis, yaitu tokoh yang baik, yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat atau buruk. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau yang bersifat netral. Lalu ada latar, waktu, tempat, dan suasana. Lalu ada alur, adalah jalan cerita atau plot. Seperti itu ya. Nah, ciri kebahasaannya ada kalimat langsung pastinya dan ada kalimat tidak langsung. Kalimat langsung biasanya kalimat yang langsung diucapkan oleh tokoh tersebut, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mewakili atau mengungkapkan kembali omongan atau obrolan orang yang kita ceritakan. Baik, ada kata ganti orang, ada kata penanda urutan waktu atau kata ungkapan keterkejutan. Urutan waktu otomatis yang berhubungan dengan waktu ya, misalnya 2 hari lagi atau besok dan sebagainya. Ungkapan keterkejutan misalnya ada kata tiba-tiba atau tanpa diduga. Nah, ini yang kata ganti orang, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bisa dipelajari nanti ya. Ya, nggak bisa terbang ustazahnya. Oke, karena ini sajadah yang bukan dipakai sama Aladdin, maka ini bukan karpet terbang ya. Jadi semua yang ada di teks cerita fantasi itu sifatnya hayal alias tidak nyata atau fiksi. Makanya ustazah pakai gini nggak bisa terbang karena ini bukan permadaninya Aladdin. Baiklah anak-anak, sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang ustazah bagikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan pernah berhenti untuk berhayal ya. Karena apa? Hayalan dan mimpi kalian itu yang akan menjadi nyata untuk kalian menjadi sukses di kemudian hari. Wassalamualaikum